adik-adik terkasih. Halo teman-teman. Bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Karanganyar bersama Mbak Tiwi dan Luya. Nah, adik-adik sudah siap mengikuti sekolah minggu saat ini? Adik Luya sudah siap? Siap. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih atas kebaikan, kasih karunia dan penyertaan Tuhan kepada kita ya adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, dan pasti Tuhan sangat disenangkan. Haleluya. Kita mau menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. haleluya, Dia naik. haleluya, Dia hidup. Roh Kudus turun. Mari adik-adik kita mau berdoa. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dan karunia-Mu pada kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mampukan kami. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hibur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Halel atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman masih ingat ya awal minggu kemarin? Aku aja masih ingat. Kalian pasti masih ingat kan? Yuk kita saksikan video berikut ini ya. 1, 2, 3. Ayat hafalan sekolah minggu kemarin terambil dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih Tania atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Anung. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Bersinar, Bersinar. Silahkan Atta dan Dita. Dimanapun ku berada, ku mengenal
manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi dengan Mas Anung. Hari ini Mas Anung akan membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Untuk pembacaan firman Tuhan akan dibantu oleh teman kita yaitu Jovita dan Ilona. Silakan. Mari teman-teman kita membaca firman Tuhan diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Terus sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa
kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya, baik yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Terima kasih Jovita dan Ilona, firman Tuhannya cukup panjang ya. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Tentunya adik-adik sudah merasakan kebaikan Tuhan ya. Nah, adik-adik, Mas Anung mau cerita dulu ya. Jadi ada sebuah cerita begini. Ada seorang anak bernama Joni. Nah, Joni ini anak kelas 6 SD. Ya, siapa yang kelas 6? Nah, ketika berangkat dan pulang sekolah, Joni ini selalu mengendarai sepeda ya. Jarak rumah Joni ke sekolah lumayan jauh, sekitar 15 menit. Nah, pada saat pulang sekolah, Joni mengayuh sepedanya, tiba-tiba ban sepedanya itu gembos gitu ya. Pes gitu. Waduh, banku ini kenapa ya kok gembos? Harus dituntun nih, karena kalau nekat dinaiki nanti malah bannya bisa rusak. Nah, kemudian Joni bingung ya. Kemudian Joni menuntun sepedanya sambil mencari tukang pompa ban. Nah, sepanjang perjalanan ini Joni bertemu dengan orang-orang di pinggir jalan. Namun mereka cuek aja, padahal mereka tahu ada tempat tukang pompa ban. Cuek aja itu ya, sambil Joni jalan terus. Sampai akhirnya ada bapak-bapak yang tidak dikenal oleh Joni dan dia memberitahu Joni, "Dek, bannya kenapa? Gembos ya? Coba itu di pojokan ada tukang pompa ban. Yuk, bapak bantu ke sana." Nah, kemudian Joni berkata, "Terima kasih ya Pak ya." Sampai akhirnya Joni sampai di tukang pompa ban tadi dan bannya bisa dipompa. Kemudian Joni bisa melanjutkan perjalanan pulang. Nah, dari cerita tentang Joni tadi dan sepedanya, kita bisa melihat dua sikap manusia yang bisa kita nilai. Yang pertama, siapa tadi? Orang-orang yang ada di pinggir jalan yang dengan cuek dan masa bodoh dengan keadaan si Joni ya, biarin aja gitu. Mereka tahu kesulitan dan kesusahan Joni, namun terkesan cuek ya, meskipun mereka sebenarnya bisa
membantu si Joni tadi. Nah, yang kedua adalah bapak-bapak yang membantu Joni sampai ke tukang pompa ban. Bapak ini tahu ya kesulitan dan kesusahan yang dialami orang lain. Namun dia bersedia membantu dan mengantar sampai ke tukang pompa ban. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik ini mau jadi seperti siapa? Yang orang cuek tadi atau seperti bapak-bapak yang mau membantu Joni? Nah, tentunya adik-adik semuanya pengen seperti bapak tadi ya. Dia bersedia membantu Joni meskipun belum mengenal siapa Joni itu. Namun dengan rela hati dan tulus bersedia untuk membantu. Nah, kembali ke firman Tuhan. Di situ tadi diceritakan ada dua peristiwa ya atau dua perikop. Yang pertama adalah seorang perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia, dan yang kedua adalah orang-orang di daerah Dekapolis. Perempuan Yunani secara budaya mereka dianggap orang pinggiran ya, bukan siapa-siapa. Namun dengan ketulusan hatinya dia memohon kepada Tuhan Yesus agar menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan. Awalnya ya perempuan tadi ini ditolak oleh Tuhan. Namun ditolak bukannya menjadi marah, tapi perempuan ini malah menjadi semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan dari kerasukan. Kemudian yang kedua, orang-orang di Dekapolis, mereka tahu ada orang yang tuli dan gagap. Nah, ketika mendengar Tuhan Yesus ada di dekat mereka, mereka kemudian membawa orang sakit tersebut untuk disembuhkan oleh Yesus. Kemudian Yesus menyembuhkan orang tersebut sehingga bisa sembuh dan bisa berkata-kata. Ya, nah adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan itu tadi adalah orang-orang ini dengan sukarela dan dengan kerendahan hati bersedia untuk membantu orang lain. Bukan mereka sendiri yang sedang mengalami masalah atau sakit, tapi mereka bersedia menolong dengan tulus dengan membawanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan karunia Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Ya, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus meneladani sikap mereka ya. Pertama, kita harus meneladani Tuhan Yesus yang menjadi baik. Tuhan Yesus baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan yang kedua, adik-adik harus selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan, tanpa, ingat ya, tanpa membeda-bedakan, karena Tuhan Yesus juga berlaku baik kepada semua orang. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, mari kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan atas firman yang sudah kita terima pada hari ini. Mari berdoa, Mas Anung hantarkan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami terima pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami mendapatkan pengajaran dari firman-Mu bahwa kami anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan harus senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat membantu sesama tanpa membeda-bedakan mereka. Meskipun mereka bukan dari kelompok kita, bukan dari golongan kita, dari suku, agama, itu bukan menjadi halangan bagi kami anak-anak Tuhan untuk berbuat baik. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk melakukan semuanya itu, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita juga ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan diambil dari
Markus 7 ayat 37b. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dihafalin ya, saya ulangi sekali lagi. Markus 7 ayat 37b. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Oke, sudah hafal ya? Baik, kembali lagi ke Mbak Tiwi dan Dek Luya. Mari. Terima kasih Mas Anung atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, dari cerita yang disampaikan oleh Mas Anung tadi, dapat diambil kesimpulan adik-adik harus meneladani Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus bersedia memberikan bantuan ya adik Luya kepada golongan atau orang tertentu. Padahal orang tertentu itu tadi belum dikenal sebelumnya. Untuk itu, hari ini kita belajar tentang adik-adik kalau memberi bantuan tidak boleh membeda-bedakan ya, sekalipun orang itu belum dikenal oleh adik sebelumnya. Oke adik-adik? Oke. Kita mau persembahan giring lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Tania dan Tisia atas pelayanannya. Mari adik-adik kita bawa persembahan ini dalam doa. Nanti di akhir doa kita akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama ya. Mari kita lipat tangan, kita satukan hati, kita tunduk dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami dan untuk membalas cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak dan adik kami. Tuhan berkati dengan kesehatan, cinta kasih-Mu, sukacita-Mu, dan damai sejahtera-Mu boleh tinggal di dalam kami. Berkati adik-adik sekolah minggu GKJ Karanganyar untuk dapat hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu online sudah selesai adik-adik, sudah selesai adik Luya. Sudah. Tapi harus ingat, sekolah minggu itu wajib. Jadi sesuai dengan 10 perintah Allah yang nomor 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi minggu depan adik Garis harus tetap sekolah minggu lagi ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.